Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan cintanya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan keluarga. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema dialektika, idealisme, dan materialisme. Dan sebelum itu perkenalkan, nama saya Apulita Martiani Mawar. Saya akan memandu sesi diskusi kita pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada pemateri satu untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kelompok kami membahas tentang materi tentang dialektika idealisme dan materialisme. Baik, dialektika antara idealisme dan materialisme adalah salah satu perdebatan filosofis paling fundamental dalam sejarah pemikiran, terutama terkait dengan bagaimana kita memahami realitas, kesadaran, dan perubahan sosial. Inti pemikiran dua aliran filsafat. Yang pertama itu idealisme. Inti pemikiran idealisme yaitu realitas utama adalah ide, kesadaran, atau spiritualitas. Dunia material dianggap sekunder atau bayangan dari dunia ide. Kebenaran bersifat absolut, rasional, dan dapat dicapai melalui pemikiran. Pendidikan berfokus pada pengembangan intelektual, moral, dan karakter. Kemudian inti pemikiran materialisme. Realitas utama adalah materi. Segala sesuatu termasuk kesadaran adalah produk kondisi material. Pikiran manusia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Perubahan terjadi karena pertentangan dalam kondisi material. Pendidikan fokus pada pemahaman realitas faktual, kondisi sosial, dan pembentukan individu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tokoh dan pemikiran utama atau gagasan utama. Idealisme itu Immanuel Kant dan James B.F. Hegel. Immanuel Kant, gagasan utama Immanuel Kant tentang idealisme yaitu realitas terdiri dari fenomena yang tampak dan nomena yang sejati. Pikiran manusia aktif membentuk pengalaman melalui kategori-kategori rasional. Pengetahuan muncul dari interaksi antara pengalaman dan pikiran. Dari James B.F. Hegel, gagasan utama yang dia berikan adalah realitas berkembang melalui proses dialektis, tesis, antitesis, dan sintesis. Perkembangan sejarah adalah perkembangan roh absolut atau spirit atau ide. Ide memimpin perubahan sejarah. Kemudian tokoh dan pemikiran utama dari dialektika materialisme, yaitu tokoh utama dari materialisme ini adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Yang pertama, gagasan utama dari Karl Marx tentang materialisme yaitu materialisme historis. Sejarah ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan produksi. Kemudian basis ekonomi menentukan superstruktur, ideologi, pendidikan, dan hukum. Kemudian perubahan sosial lahir dari konflik kelas atau dialektika material. Gagasan utama tentang material dari Friedrich Engels yaitu mengembangkan materialisme dialektis. Alam dan sejarah berubah melalui kontradiksi material, menekankan ilmu dan kondisi material sebagai penentu realitas, menegaskan bahwa kesadaran adalah produk otak dan lingkungan sosial. Relevansi antara keduanya, hubungan dialektisnya itu adalah idealisme menekankan kesadaran membentuk dunia, materialisme menekankan dunia material membentuk kesadaran. Keduanya saling mengkritik tetapi juga saling melengkapi. Material mempengaruhi pengalaman, namun ide juga dapat mengubah struktur material. Misalnya, ide kemerdekaan memicu revolusi. Yang kedua, pemahaman komprehensif. Keduanya membantu memahami manusia secara utuh. Materialisme yaitu faktor ekonomi, sosial, biologis, dan idealisme itu nilai moral dan tujuan. Relevansinya dengan pendidikan. Yang pertama, perspektif idealisme dan dalam pendidikan.
Pendidikan bertujuan membentuk manusia berkarakter, bermoral, dan berintelektual. Pengetahuan dianggap universal dan mutlak. Peran guru sebagai model moral, membimbing nilai, menjaga kebenaran, menekankan dialog, penalaran, dan pencarian kebenaran. Implikasi dalam praktik pendidikan. Kurikulum fokus pada humaniora, filsafat, etika. Kemudian guru menekankan pembelajaran yang mengembangkan karakter dan kebajikan. Kemudian relevansi dan dampak keduanya terhadap peran guru. Yang pertama, dampak idealisme pada guru. Guru dipandang sebagai figur yang menginspirasi, berperan sebagai role model moral. Tugas guru membimbing siswa menemukan nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Guru menekankan pendidikan karakter, etika, dan refleksi filosofis. Guru idealis, itu membentuk karakter. Yang kedua itu dampak materialisme pada guru. Guru harus memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan siswa. Guru dituntut menggunakan pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah. Sintesis untuk peran guru masa kini. Guru modern dapat mengambil kelebihan dari kedua aliran. Dari idealisme, guru menanamkan nilai moral, karakter, integritas, dan etika, menumbuhkan kesadaran, idealisme, cita-cita, dan visi hidup. Kalau dari materialisme, yang pertama itu mengaitkan pembelajaran dengan realitas sosial, mengembangkan keterampilan praktis, sains dari kompetensi abad 21, menyadari bahwa kondisi ekonomi sosial siswa mempengaruhi belajar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Jadi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum itu, teman-teman, saya ingin membacakan peraturan dari sesi tanya jawab kita. Yang pertama itu adalah ketika ingin bertanya, silakan berdiri dan suaranya bisa dibesarkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika sudah menerima jawabannya, menerima jawaban yang sudah disampaikan oleh pemateri, kalau bisa itu disimpulkan kembali apa yang sudah didapat dari jawaban dari pemateri seperti itu. Mungkin itu saja aturannya. Jadi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Untuk sesi pertama ini kami buka pada 3 penanya. Jadi waktu dan kesempatan sampai habis. Oke, kepada saudara Kapten. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Satu pertanyaan pada teman kelompok. Tadi menyinggung soal bagaimana kemudian antara idealisme dan materialisme itu saling berdebat. Lalu di slide yang pertama tadi, teman-teman sudah menjelaskan bahwa materialisme itu dia realitas utamanya dari materi ya. Kalau berjumlah tadi daripada materialisme itu realitas utama adalah dari materi. Berbeda dengan idealisme dari kesadaran itu. Tapi dia tadi teman-teman sudah menjelaskan bahwa di sintesis akhir tadi bahwa materialisme itu mengaitkan pengetahuan dengan realitas sosial. Kira-kira saya hanya bertanya, kira bagaimana maksud dari mengaitkan pengetahuan dengan realitas sosial dengan poin inti yang dimaksud itu bahwa salah satu realitas sosial itu seperti kesadaran itu adalah hanya sebagai kondisi material saja. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Kapten. Jadi pertanyaan kita merujuk pada slide pertama tentang ini berkaitan dengan kaitan. Jadi pertanyaan bagaimana kaitan pengetahuan dengan realitas sosial. Itu pertanyaan dari saudara Kapten. Selanjutnya mungkin kepada teman-teman saya berikan waktu dan kesempatan kepada kakak Santo saya. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Jadi terima kasih untuk materi sudah menjelaskan terkait dengan materialisme dan idealisme. Jadi idealisme itu dia itu kelihatannya sesungguhnya dari pikiran seseorang, ide yang dilahirkan oleh seseorang. Jadi sudah dijelaskan oleh materi tadi terkait dengan idealisme, pengetahuan yang mendasar itu dari pikiran atau ide seseorang. Sedangkan materialisme di situ tadi itu kenyataan yang sesungguhnya yang bisa dilihat oleh indera, yaitu mata. Jadi di situ saya coba kaitkan terkait dengan antara materialisme dengan idealisme ini dengan tupoksi guru sekolah dasar. Dengan guru sekolah dasar, kaitkan dengan konteks pada guru era modern yang sekarang ini terkait antara idealisme dengan materialisme, dan kalau bisa kelompok memberikan konteks yang konkret antara di atas itu material dengan idealis dan mengembangkan generasi 45, generasi emas.
coba kaitkan bagaimana konteksnya dengan materialisme, penerapan materialisme dan idealisme para guru era modern sekarang terkait dengan pengembangan untuk generasi emas 2045. Jadi itu saja pertanyaannya. Terima kasih, Moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Sandro atas pertanyaannya. Jadi ini ada beberapa poin dari pertanyaan Pak Sandro. Tadi berkaitan dengan pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah kami jelaskan, yaitu tentang dialektika idealisme dan materialisme. Jadi pertanyaan pertama kali ini, kelompok bisa kaitkan ini dengan tupoksi dari guru sekolah dasar, lalu guru di era modern terkait dengan dialektika dan material ini tadi. Lalu berikan contoh ataupun konteks yang konkret tentang ini. Lalu itu kaitkan dengan pengembangan untuk generasi 45. Poin-poin yang dipertanyakan oleh saudara. Oke, pertanyaan terakhir saya berikan kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang sudah kami jelaskan kepada Pak Safek. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ada satu poin tadi yang telah dipaparkan oleh kelompok terkait di salah satu contoh dari paham dialektika, yaitu guru harus memahami kondisi ekonomi sosial siswa. Di sini saya ingin mengaitkan contoh ini dengan kehidupan nyata. Terkadang lembaga atau guru di sekolah itu seringkali paksa untuk misalkan membeli buku, sementara keadaan kondisi sosial ekonomi siswa itu tidak mendukungnya. Jadi di sini pertanyaan saya, kira-kira kan di sini kedua hal ini sudah sudah bertentangan. Kira-kira tanggapan kelompok terkait hal ini bagaimana? Oke, terima kasih kepada Kak Kesa atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini tadi berkaitan dengan perspektif dari kelompok. Kira-kira bagaimana poin yang sudah dijelaskan tadi tentang guru harus memahami kondisi sosial siswa. Itu kaitan dengan kondisi yang sudah dijelaskan oleh Kak Kesa. Dari pertanyaan ini tadi itu lebih terpaku pada perspektif dari kelompok seperti apa. Dan teman-teman, itu adalah 3 pertanyaan yang sudah saya terima dari teman-teman semua di sesi pertama ini. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman kelompok untuk mendiskusikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Dan kesempatan saya. Baik, jadi teman-teman, sini kami kelompok akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan pertama tadi sudah disampaikan yang ditanyakan oleh Kak Topen, yaitu dengan pertanyaan tadi, bagaimana kelompok bisa mengkaitkan pengetahuan dengan realitas sosial, ataupun bisakah kelompok mengkaitkan pengetahuan sosial ini dengan pengetahuan dengan realitas sosial yang terjadi? Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Topen. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya ya. Di sini saya menjawab terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana mengaitkan pengetahuan dengan realitas sosial. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari saudara Topi, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari realitas sosial itu sendiri. Jadi, realitas sosial adalah hasil dari interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan sekitar. Nah, kaitannya dengan realitas sosial tadi yang ditanyakan dari saudara Topi. Yang pertama itu keadilan sosial. Maksudnya di sini, idealisme dapat mempengaruhi pandangan kita tentang keadilan sosial. Sementara materialisme dapat mempengaruhi pandangan kita tentang distribusi sumber daya. Nah, yang kedua mengenai dengan konsumsi dan produksi. Materialisme di sini dapat mempengaruhi pandangan tentang konsumsi dan produksi. Sementara idealisme dapat mempengaruhi pandangan kita tentang gaya hidup dan berkelanjutan. Bisa dari saya, kurang lebihnya saya kembalikan. Terima kasih kepada Kang Hadumi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban. Jadi kalau memang tidak ada dari teman-teman, sebelum saya beralih ke penanya, mungkin ada tambahan. Oke, kalau memang tidak ada kepada Kak Topen, apakah bisa diterima atau memang ada pertanyaan lanjutan berkaitan dengan jawaban dari Kang Hadumi? Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, jadi Kak Topen, tadi ada aturan yang sudah sampaikan. Mungkin kalian lupa, tapi saya di sini mengingatkan kembali bahwa ketika sudah menerima jawaban dari pemateri yang sudah pemateri jelaskan tadi, bisakah kalian atau saudara-saudari sekalian bisa menyimpulkan apa yang kalian tangkap dari
yang dijawab oleh pemateri tadi. Mungkin kepada kakak saya beri waktu. Oke, begini. Jadi sudah disampaikan itu bahwa kesadaran sosial itu bagaimana cara mengaitkan kesadaran sosial itu. Sebetulnya kalau kita mau lebih lagi bahwa saya tadi membingung soal apa ya penyampaian pertama dengan tampilan saya terakhir yang dimana membuat saya bingung juga. Maksudnya materialisme itu di sintesisnya itu dari Sakti menjelaskan bahwa mengaitkan pengetahuan dengan realitas sosial. Sementara kalau misalkan realitas sosial itu adalah kesadaran. Realitas sosial adalah sebagai kondisi material dan kesadaran itu sendiri. Nah, di slide pertama tadi materialisme itu ya, realitas itu utama adalah materi, bukan maksudnya. Coba teman-teman terangkan realitas sosial yang masuk. Karena dalam pikiran saya begini, kalau misalkan berbicara tentang realitas sosial, berarti itu dia itu tidak banyak bergantung pada soal materi. Realitas sosial kan artinya interaksi sosial. Itu kan interaksi sosial kan bukan dengan materi antara kesadaran antara dengan manusia dengan manusia lain. Sementara kesadaran itu tadi dia mendapatkan daripada idealisme itu. Kita coba terangkan bagaimana maksudnya antara kesadaran yang idealisme dengan kaitan materialisme dengan kesadaran itu sendiri, dengan idealisme itu. Baik, terima kasih kepada kakak saya. Jadi yang membuat materi di sini adalah dimana penjelasan materialisme di sini adalah prioritas utama adalah materi. Itu yang membuat. Jadi maksudnya di sini teman-teman. Tadi di awalnya sudah dijelaskan bahwa idealisme itu adalah ide, pemikiran, kesadaran, roh. Jadi dia tak terlihat. Sementara materi di sini adalah dia itu terlihat. Realitas utama adalah materi. Segala sesuatu termasuk kesadaran adalah produksi material yang artinya material itu lahirnya dari teks, lahirnya dari kesadaran. Jadi kesadaran itu lahir karena melihat dari material, itu maksudnya. Contohnya konkretnya begini, idealisme. Topen punya ide contohnya ide membuat misalnya membuat sesuatu, membuat hanya sekedar ide, itu sudah idealis, itu sudah pikiran. Kemudian barangnya sudah ada. Begitu barang itu ada, baru muncul kesadaran Anda. Oh, seperti ini. Gitu. Yang artinya bahwa kesadaran adalah segala sesuatu termasuk kesadaran adalah produk kondisi material. Berarti kesadaran Anda lahir itu dari barang apa yang diwujudkan itu. Benda yang sesuatu yang sudah diwujudkan itu yang sudah diwujudkan. Nah, termasuk realitas sosial itu termasuk dalam materialisme. Gitu. Oke, terima kasih kepada Kak Santi. Kepada teman-teman, apakah bisa diterima atau mungkin memang ada sanggahan terkait dengan jawaban yang pakai Kak Santi? Baik, terima kasih Dato'. Sudah paham terkait soal tadi. Berarti antara idealisme itu materialisme itu proyeksi dari idealisme itu sendiri. Dengan proyeksi daripada ide itu sendiri, materialisme. Lalu dia bahkan teman-teman mengatakan bahwa keduanya saling berdebat. Saling berdebatnya gini, idealisme yang mengatakan bahwa kenyataanmu itu lebih dulu ada pada saya. Maksudnya gimana ya? Maksudnya contohnya si Topen sama si Sandro ini. Si Sandro mengatakan bahwa meja ini sudah ada sebelum dia sebelum ada, dia sudah ada di sini. Tapi kalau dia mengatakan tidak, kamu menyadari ini meja begitu kamu melihat yang kedua. Itu dari segi material dengan dari segi ini. Jadi si Sandro mengatakan dia terjadi perdebatan seperti itu. Contohnya si Sandro ini mengatakan bahwa di meja ini ada sebelum ada wujudnya ini, sebelum bisa dipegang nanti sudah ada di atas saya. Tapi Topen mengatakan tidak, kamu mengetahui ini meja, kamu melihatnya dulu, kamu merasakannya dulu. Jadi itu makanya jadi perdebatan gitu. Makanya saya bilang tadi kesadaran sudah lahir dari materialisme. Baik, terima kasih kepada Topen. Oke, dari teman-teman yang lain, jadi dari kakak dari saudara pertama dari sampaikan kepada kakak Ferin, waktu dan kesempatan saya berikan.
Jadi pertanyaan tadi ya, karena dia dari satu pertama kan idealis sama material ini bertentangan, toh? Ada perlawanan. Idealis sama material ini tadi kan perlawanan. Itu dari penjelasan atau bertentangan. Idealis itu kan para pikiran, jadi berdasarnya dikatakan. Kalau pertanyaan kalau menurut saya yang realitas sosial itu realitas sosial. Ide itu juga ada. Kalau menurut saya ada pemikiran, ada pengalaman yang dia lihat selama ini sehingga muncul. Atau mungkin begini, menurut saya ide itu pemikiran seseorang itu dilihat muncul itu berdasarkan pengalaman nyata. Maksudnya pengalamannya dia lihat. Ini menurut pemikiran saya. Realitanya kan wujud dari apa yang sudah dipikirkan. Itu realita. Wujud atau hasilnya yang dipikirkan. Realitas sosial itu kira-kira dari pikiran seseorang. Sedangkan material dan proses materi atau caranya untuk menghasilkan realita sosial. Misalnya salah satu contoh kan misalkan seseorang itu memikirkan tentang sesuatu, memikirkan itu hasil dari ide dan materinya muncul kan berdasarkan pengalaman. Tidak ada orang maksudnya tidak ada seorang itu munculnya di ide itu tidak ada pengalaman. Itu mungkin saja. Baik, terima kasih kepada materi. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Kak Topen tadi berkaitan dengan mereka sudah menjawab pertanyaan dari Kak Topen, terus Kak Topen menanyakan lebih lanjut. Dia bertanya bahwa apakah materialisme ini itu proyeksi dari idealisme? Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, lalu kenapa kedua hal tersebut itu bertentangan? Jika iya, lalu kenapa kedua hal tersebut bertentangan? Itu pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman saya bercakap kepada Kak Sandro. Baik, terima kasih Berarto. Ini mohon maaf sebelumnya. Di sini saya pada dialektika idealisme yang berpengaruh kepada idealisme. Dan saya coba kaitkan sebentar. Saya coba sambungkan antara materialisme dengan idealisme. Idealisme yang saya pegang. Jadi idealisme itu asal dari ide seseorang itu akan terwujud setelah idenya sudah, maksudnya ide yang dia pikirkan itu dia akan buat sesuatu, itu adalah hasilnya adalah material. Jadi proyeksi yang pikirannya itu dalam sebuah bentuk material. Tapi dalam hal sekarang itu bentrokan antara material ke idealisme. Jadi bahwa ada juga yang berpendapat antara filsuf yang berpendapat bahwa sebelum Anda berpikir, Anda sudah lihat materinya. Jadi saya coba bagaimana saya merangkumkan itu pada suatu saya coba kaitkan, menyambungkan kembali atau mempersatukan antara idealisme dengan materialisme. Tapi saya coba telusuri yang disampaikan oleh filsuf Immanuel Kant itu manusia adalah tabula rasa bagaikan kertas kosong. Jadi berarti di situ materi adalah manusia. Itu pendapat saya. Materi adalah manusia. Dan ketika diberikan pengetahuan oleh seorang berarti ada kesadaran. Jadi kesadaran seseorang itu berasal dari pada material. Tapi ya itu menurut pandangan saya sih. Tapi kalau misalkan salah ya silakan diubah menurut saya. Terima kasih kepada Mas Sandro atas perspektif dari tentang ini. Karena oke, kita kembali ke topik apakah bisa diterima atau ada Bukan dua.
sudah diterima. Baik, saya menerima dengan kesimpulan bahwa materialisme itu hasil daripada produksi daripada idealisme. Lalu antara idealisme dan materialisme itu berdebat karena tidak menemukan. Oke, baik, terima kasih kepada Pak. Oke, jadi ada sedikit tambahan dari saya untuk membenarkan kesimpulan yang disampaikan. Terkait dengan yang terakhir tadi itu, kalau menurut saya itu program ini kan tidak ada solusi antara dialektika kan cara berpikir di mana kita itu membahas tentang hal yang bertentangan ya kan. Makanya ada dialektika idealisme dengan materialisme. Nah, dari keduanya itu bukan tidak ada solusi. Tapi seperti yang sebelumnya tadi dialektika yang dimaksud teman-teman saling melengkapi gitu. Nah, dari pihak misalnya contohnya makanya ada di sini toko materialis dengan toko idealis gitu. Karena si toko idealis itu mempertahankan bahwa adanya itu karena dari sini dulu, tapi si materialis itu tidak sadar mulai dari sini Tuhan yang membenarkan itu supaya teman-teman jangan berpikir bahwa kami menyatukan materi bahwa oh hal ini memang iya banyak orang yang saling bertentangan seperti itu punya pendapat anda beda bukan saya beda ini saya idealis ada material jadi memang akan selalu hidup seperti itu bukan berarti tidak ada apa ya tapi di situ terjadinya keseimbangan supaya anda tidak lagi jauh dari itu. Oke, terima kasih kepada Dr. Andi atas kesimpulannya. Oke teman-teman, karena kita mengingat waktu kita beralih ke nomor 2 sekarang yang ditanyakan oleh Pak Sandro. Jadi waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari jadi pertanyaan dari saudara Sandro tadi itu saya sudah menjawab menjelaskan mengenai dialektika dari jadi pertanyaan tadi adalah yaitu kaitan dengan posisi sekolah dasar. Lalu yang kedua itu kaitan juga kaitan tentang individu pada guru di era modern terkait dengan dialektika material dan idealisme dan berikan contoh atau berikan konkret di situ lalu kaitan dengan pengembangan generasi mas 2004. Waktu dari kesempatan saya berikan kepada teman. Baik, saya menjawab pertanyaan dari saudara Ando pada penanya tentang mendengarkan. Kemudian tadi referensi dan dampak gurunya terhadap para guru. Baik, yang pertama ini ada dampak idealisme pada guru. Guru dipandang sebagai figur yang menginspirasi berperan sebagai role model moral. Yang kedua, tugas guru membimbing siswa menemukan nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Yang ketiga, guru menekankan pendidikan karakter, etika, dan refleksi filosofis. Guru idealisme pembentukan karakter. Lalu, dampak materialisme pada guru. Guru harus memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan siswa. Guru dituntut menggunakan pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah. Lalu yang pertanyaan lanjutan yang kedua tadi, guru modern akan mengambil kelebihan dari dua aliran. Yang pertama dari idealisme, menanamkan nilai moral, karakter, integritas, dan etika. Yang kedua, menemukan kesadaran, idealisme, cita-cita, dan visi hidup. Lalu dari materialismenya, mengaitkan pembelajaran dengan realitas sosial, mengembangkan keterampilan praktis sains dan kompetensi abad 21, menyadari bahwa kondisi ekonomi sosial siswa mempengaruhi belajar. Baik, itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada saudara. Baik, terima kasih kepada penyampaian dari teman-teman tuh ada yang menambah jawaban baiknya pertanyaan yang sudah disampaikan oleh saudara Sandro. Kalau memang tidak ada kepada Pak Sandro, maka ada pertanyaan lanjutan terkait dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Mary yang sudah disampaikan. Ada pertanyaan apa tadi atau Silakan. Jadi sekali lagi saya diubah formulasi pertanyaannya. Mungkin ada mungkin sudah terima atau belum terima berkaitan dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Mary yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih moderator. Mohon maaf moderator, kita ingin menambahkan data kekurangan. Jadi saya terima tadi di poin yang pertama itu terkait dengan di mana di situ idealisme itu mempengaruhi pada karakter, tapi materialisme tadi berpengaruh pada ekonomi ya, sosial,
Jadi di yang kedua tadi itu bagaimana idealisme itu dan materialisme itu dapat kita oleh guru ini kan, kita dengan oleh guru. Jadi di situ tadi guru tadi bisa menanamkan moral dan etika sisi hidup. Oke, di realitas, tapi tetap pada realitas sosial. Itu pun yang saya tangkap tadi, tetap pada realitas sosial. Kira-kira dari saya, ini saya tidak mau pada tadi, dari saya itu kira-kira realitas sosial yang dipengaruhi apakah ini soal materialisme atau idealisme? Terima kasih kepada Anda. Kamu saja dari kemarin menjawab pertanyaan. Jadi saya ingin memperjelas sekali lagi jawaban yang bisa karena sebelah kita menjadi kesalahan untuk membuat sedikit bingung. Ya. Jadi yang pertama sih adalah dampak dari kedua dialektika yang digunakan ini adalah terhadap guru, sama hal dengan yang tadi itu dengan guru modern. Oke. Pertama di sini dampak idealis pada guru. Guru dipandang sebagai figur yang jelas berperan sebagai role model moral. Tugas guru membimbing siswa menemukan nilai, kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Guru menekankan pendidikan karakter, etika, dan leadership. Singkatnya di sini adalah guru idealis. Itu adalah guru yang lebih mengutamakan pembentukan karakter. Itu maksud idealis. Nah, kemudian guru di sini juga dampak material pada guru, materialisme pada guru. Guru harus memahami kondisi sosial siswa, kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan siswa. Kemudian yang kedua, guru dituntut menggunakan pembelajaran pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah. Kemudian selanjutnya lagi, sintes untuk peran guru masa kini. Guru modern dapat mengambil kelebihan dari kedua aliran. Yang pertama dari aliran idealisme, menanamkan nilai moral, karakter, identitas, dan etika. Sudah kita ketahui dari awal tadi bahwa guru idealis itu guru yang lebih mengutamakan pembentukan karakter. Oke, kemudian dari material itu mengaitkan perjalanan dan realitas sosial. Yang artinya di sini dua hal ini dijalankan bersamaan oleh guru tersebut. Di mana di satu sisi guru harus menjadi role model, yang artinya dia menjadi teladan bagi siswa tersebut untuk bisa mampu dan mencapai target yang diinginkan itu dalam pembentukan karakter. Oke, sebelum saya menuntut siswa menjadi karakter yang mempunyai karakter yang baik, maka saya harus melihat diri saya sendiri dulu, harus menjadi contoh bagi mereka. Itu dia guru idealis. Nah, materialnya di sini adalah dia menaikkan pembelajaran materinya itu sesuai dengan kehidupan sehari siswa, kontekstual yang berbasis tapi sesuai dengan kehidupan siswa. Yang artinya di sini sesuai dengan kearifan lokal. Contohnya kami di sana ya, di pesisir pantai. Contohnya guru membahas tentang materi tentang misalnya erosi atau misalnya yang laut, tentang laut erosi atau maka dengan mudahnya guru akan mengajak siswa untuk lihat langsung bagaimana sih terjadinya erosi, maksudnya secara lihat langsung ini loh, maksudnya dampak dari erosi itu seperti ini, maksudnya seperti itu. Jadi kedua hal dialektika ini, idealis dan material ini sama-sama berjalan dengan baik dalam pendidikan dan dijalankan oleh guru tersebut. Tanpa dia harus ini saya guru idealis, saya guru materi, tidak. Dengan kesadaran dan tanpa sadar pun kita pun sudah melakukan itu. Jadi itu kesimpulan dari pertanyaannya saya. Saya kembali ke pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada kami. Oke, sebelum saya beralih ke teman-teman dari teman-teman. Oke, dari baik dan tambahan. Oke, baik, terima kasih saudari moderator. Pertanyaan dari Sandro tadi cukup menarik karena ini bukan hanya perdebatan filosofis kita saja di ruang kuliah, tapi ini juga menjadi tantangan yang perlu dijawab dalam guru SD yang sekarang ini. Apalagi kita ini kan bisa dikategorikan sebagai guru modern. Nah, di sini kita menganut dua pemahaman itu, idealisme dengan materialisme. Oke, terkait itu, di mana sekarang itu kalau kita lebih ke guru yang sekarang itu, di mana ada benturan nyata yang harus dihadapi guru SD setiap hari, di mana guru SD modern berada di garis depan memang untuk sekarang, tetapi dipaksa memilih antara membentuk karakter atau mengejar kompetisi. Nah, maksud saya itu yang mengejar karakter, apalagi kita guru modern itu kan lebih ke paham idealisme. Kalau yang untuk karakternya seperti yang dijelaskan oleh saudari Sakti tadi. Lalu untuk mengejar kompetensi itu lebih ke paham materialisme, itu lebih ke guru-guru yang modern. Nah, saya ambil contoh termasuk saya ini
kalau saya sering baca ini tentang materialisme ini, saya lebih terpaku pada materialisme, lebih mengejar kompetensi, apalagi kepada murid. Beda juga dengan guru-guru yang paham idealisme, itu lebih menekankan semacam yang dasar-dasar, tentunya lebih ke karakternya dari peserta didik. Oke, saya lanjut. Tapi untuk kedua ini adalah syarat yang mutlak untuk yang disampaikan oleh saya Dr. I terkait menjawab tantangan 2045 nanti atau generasi emas. Nah, jadi menurut saya ini keduanya harus dijalankan, maksudnya tidak boleh hanya idealisme saja atau tidak boleh materialisme saja. Ini harus disejalankan. Dan memang sekarang juga guru-guru juga sekarang itu sering terjebak dalam satu paham saja. Ada yang lebih ke idealisme, ada yang lebih ke materialisme, namun ada pun yang menjalani kedua-duanya terkait idealisme dengan materialisme ini. Oke. Untuk masalahnya sekarang itu seperti yang saya jelaskan tadi, terlalu banyak guru yang terjebak pada salah satu ekstrim, guru yang idealis, tapi ada guru yang idealis tapi gagal teknologi. Mungkin kita sering mendapatkan guru-guru seperti itu di SD. Memang mereka paham idealisme, tapi mereka gagal teknologi. Nah, dan sebaliknya, guru yang materialis itu tapi bukan lebih ke kehilangan jiwa pendidiknya. Memang ada sih, tapi tidak seperti guru yang menganut paham idealisme. Tapi untuk bagian teknologinya dia itu lebih gesit dibandingkan guru yang paham idealisme. Oke, lalu untuk kedua-duanya ini bisa menjadi menghambat untuk kemajuan, yang dimana guru idealis sering mengaku membentuk akhlak, tetapi masih kadang memberikan sesuatu yang buruk juga. Dan juga kadang guru yang paham idealisme juga kadang hadir tanpa persiapan, begitu juga sebaliknya. Jadinya terkait dari saya untuk menjawab apa yang dilakukan guru sekarang, guru modern, dan juga menjawab tantangan generasi Master 45 itu, idealisme, paham idealisme dan materialisme ini harus disejalankan, jangan hanya mengandung satunya saja. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kita kembali ke Kang Satu mungkin terkait jawaban. Terima kasih Direktur. Jadi jawabannya sangat puas. Terima kasih untuk tambah dari Kedai Budi dan Mas Bongko. Jadi saya teringat dengan pertanyaan pertama tadi, itu antara idealisme dengan materialisme, pertanyaan dari Kedai. Itu saya ambil kesimpulan bahwa antara idealisme dan materialisme itu yang harus seimbang, tidak boleh dipisahkan. Jadi terima kasih untuk partisipasi ini. Terima kasih kepada Kang Sandro. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan terakhir dari Kakak Tesa. Mungkin bisa dijawab oleh teman-teman kelompok waktu dan kesempatan dari Baik, terima kasih kepada Direktur yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini tadi berkaitan dengan pernyataan dampak dari materialisme, di mana pernyataannya tadi guru harus memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan siswa. Apa perspektif dari teman-teman? Nah, menurut dari kami terkait dengan pernyataan tersebut, guru itu harus memberi materi atau metode pelajaran itu sesuai dengan kemampuan dari siswa itu sendiri, agar proses pelajaran di kelas itu terasa lebih efektif atau nyaman. Nah, yang kedua, bila mana anak yang memiliki gangguan mental dari rumahnya, terus sampai di sekolah itu, guru harus memberikan dukungan emosional kepada siswa itu sendiri. Misalnya memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa itu. Itu saja dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Dirjen Kevin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini tadi Kakak Tesa mengangkat sebuah isu, mungkin yang pernah Kakak Tesa lihat, yaitu kayak guru begitu selalu mengharuskan atau memaksa siswa untuk membeli buku yang ada yang sering dijual gitu oleh mas-mas bapak. Jadi tanggapan dari kami, mungkin saya berdiri teman kelompok. Nah, di sini guru memiliki keyakinan akan manfaat dari buku tersebut. Mereka mengharuskan siswa untuk membeli buku itu karena mereka yakin dan percaya bahwa buku adalah sumber belajar yang penting dan efektif. Nah, mereka mungkin fokus pada manfaat akademis buku tanpa sepenuhnya mempertimbangkan beban ekonomi bagi siswa. Bisa berteman dari saya. Baik, terima kasih kepada Edwin atas tambahan dari jawaban yang diucapkan oleh ini. Kita berikan kepada ke saya.
Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berkaitan dengan pertanyaan sumpah, saya jujur dari penjelasan dari pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, saya masih sedikit bingung dengan jawaban-jawaban dari teman-teman. Maaf kalau misalnya kalian misalnya pertanyaannya kalian, kadang apa yang kita jelaskan belum tentu orang lain memahami toh. Nah, karena itu saya pengen kebingungan yang saya rasakan saat ini itu terjawab. Gimana tadi bahwa itu lanjutan dengan pertanyaan ini sebentar, pertanyaan jawaban dari kakak ini tadi berkaitan seorang guru yang memaksa anak untuk berbuku. Pertanyaan pertama tadi, di situ kalian mengatakan bahwa idealisme dan materialisme adalah sesuatu yang paham yang tolak belakang. Di mana idealisme tadi menjelaskan tentang sesuatu itu berdasarkan ide, sedangkan materialisme menjelaskan bahwa sesuatu itu berdasarkan pengalaman atau panca indera. Apa yang kita lihat bahwa itu, misalnya hari ini saya mengatakan bahwa ini kursi, tetapi bisa saja ide saya mengatakan bahwa ini bukan kursi. Itu perang antara idealisme dan empirisme. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana kita menggabungkan antara idealisme dan empirisme, padahal ini merupakan dua paham yang berbeda. Bagaimana kita menggabung? Oke, kita memegang idealisme tanpa tidak mempercaya empirisme. Begitu juga kita memegang empirisme tanpa menghilangkan materi idealisme. Berarti di sini kita harus bersifatnya kita menggabungkan keduanya. Tetapi setelah saya baca apa yang dikatakan kan gimana kan di situ dia menjelaskan bahwa bukan menjelaskan tapi dia menggabungkan keduanya, tapi dengan mengkritik idealisme dan mengkritik empirisme, materialisme. Hingga pertanyaan saya esensinya hanya itu saja. Ini kan kita menggabungkan dan kaitkan antara materi-materi gitu. Ketika misalnya ini lanjutannya Socrates, Descartes, René Descartes mengatakan Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Kita berpikir dulu bahwa sesuatu itu ada. Tetapi bagaimana dengan sains, matematika? Dia harus melalui empirisme. Itu perbedaannya tadi. Harus melalui materialisme, melakukan observasi atau pengamatan dulu. Sehingga dua paham ini sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Sehingga saya membutuhkan jawaban dari teman-teman. Dan berkaitan dengan jawaban KKF tadi, di mana dia mengatakan tadi, seorang guru itu tanpa memikirkan ekonomi dari orang tua, memaksa karena mereka berpikir bahwa buku adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan. Tetapi di situ dia sudah mengatakan tanpa memikirkan ekonomi dari keluarga. Tanpa memikirkan ekonomi berarti itu akan mengganggu psikologis itu nanti. Efeknya itu ke psikologis dari siswa itu sendiri atau orang tua itu sendiri karena memaksa. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah buku itu saja yang merupakan sumber pengetahuan atau masih ada sumber-sumber pengetahuan lainnya yang bukan harus dari buku yang harus beli itu yang dijual sama mas-mas Jawa itu. Sekian dan terima kasih. Itu dari saya. Terima kasih kepada saudari Eden. Mereka yang memberikan penjelasan berikut. Oke, jadi ini ada tadi sedikit bingung ya berkaitan dengan diskusi yang sudah kita jelaskan dari awal. Jadi ada pertanyaan dari kakak Eden tadi. Yang pertama itu, bagaimana cara kita menggabungkan paham idealisme dan materialisme jika kedua hal tersebut itu mengalami konflik atau perdebatan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pernyataan yang disampaikan oleh saudari Evelyn. Itu jadi ada bisa dijelaskan maksud dari pernyataan tadi karena kalau dia ada sedikit bingung berkaitan dengan mohon perhatian itu. Jadi mohon perhatian teman-teman. Halo. Oke. Jadi pertanyaan kedua tadi itu pernyataan yang sudah disampaikan oleh saudara sendiri. Jawaban yang saudara sampaikan ada sedikit ketidakjelasan makna itu berkaitan dengan keterpaksaan atau apa yang dijelaskan oleh saudara. Tanpa memberikan penjelasan kembali dan kita tentang jawaban pertanyaan yang sudah disampaikan. Jadi itu ada dua poin teman-teman. Mohon perhatian. Itu ada dua poin yang menjadi kebingungan dari kakak Oden. Tapi pertanyaan pertama yang tadi itu menjadi kebingungan bisa dijelaskan juga sama-sama dari teman-teman. Ada perspektif lain dari teman-teman. Justru itu saya beralihkan ke teman-teman kelompok yang bisa menjawabkan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kakak Oden. Waktu dan kesempatan saya beri. Baik, terima kasih. Itu tadi kakak Oden. Maksud saya tadi yang saya jelaskan misalnya
yang terkait dengan paksa beli buku tadi yang tidak melihat kondisi ekonomi siswa. Nah itu tadi isu dari kakak Tessa yang pernah dia lihat, mungkin berdasarkan pengalamannya kakak Tessa tadi dia bilang di sini memaksakan beli buku sementara kondisi ekonominya tidak dilihat atau tidak memadai dari orang tua dari siswa. Maka saya jawab tadi, guru Kak melihat bahwa keyakinan akan manfaat buku. Guru mungkin sangat percaya bahwa buku adalah sumber belajar yang penting dan efektif. Nah, itu yang pertama ya. Terima kasih kepada Kak Oden. Oke, dari kakak terima kasih. Pertama saya ingin sebelum ke pertanyaannya tadi tapi dekat dengan kebingungan yang dialami oleh Saudara Oden, di mana dia bertanya bagaimana menggabungkan dua hal tersebut dengan sementara keduanya bertentangan. Oke, di sini ada tugasan utama dari kami tadi sudah memberikan bahwa dampaknya terhadap guru tadi dari idealisme di mana dia lebih fokus misalnya guru idealis, misalnya idealisme itu lebih mengutamakan pembentukan karakter. Nah, kemudian materialnya itu di mana pembelajarannya itu dikaitkan dengan kontekstual siswa, kehidupan nyata siswa. Kemudian di sini menggabungkan dua hal tersebut itu, kedua hal tersebut itu memang sangat penting dijalankan, dan dia itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Contohnya di sini itu misalnya idealisme itu fokus pada pendidikan, membentuk moral dan karakter. Nah, materialisme dari sisi materialismenya itu kualitas pendidikan dipengaruhi fasilitas ekonomi gizi dan siswa. Nah, keduanya berarti jika digabungkan maka dia menghasilkan pendidikan berkualitas harus menggabungkan nilai, fasilitas dan kondisi kehidupan siswa. Nah, berarti lembaga ini itu sudah mengandung idealisme dengan materialisme. Karena di satu sisi pembentukan karakter juga nomor satu, di satu sisi pembentukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan juga nomor satu. Berarti dua hal ini berjalan bersamaan gitu, untuk menghasilkan positivity kata teman-teman. Satu lembaga ini punya SDA, banyak yang mengatakan bahwa SDA itu punya, atau kita ngomong yang Prancis lah, kan SMA sudah sangat populer di Manggarai ini, bahwa betul-betul SMA yang sangat berkualitas. Orang akan bertanya, berkualitas dalam hal apa dulu? Oke, idealisme dan materialisme ada di sana, karena pembentukan karakternya ada, ujian kompetensinya juga ada, dimana guru itu bisa mengembangkan bagaimana cara guru membuat mengembangkan atau meningkatkan kemampuan atau kondisi siswa itu sendiri. Jadi berarti idealisme dan materialisme bisa digabungkan dan menghasilkan sesuatu yang kolaborasi antara idealisme dan material, menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Jadi itu. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Tondi. Jadi kesimpulan yang saya dapat tadi berkaitan dengan pertanyaan ya, terima kasih. Menarik juga untuk dijawab. Jadi pertanyaan dari teman cara menggabungkan paham idealisme dan materialisme. Jika kedua paham tersebut itu terjadi konflik. Jadi cara menggabungkan paham idealisme dan materialisme yang sedang konflik itu adalah menggunakan pendekatan dialektika. Oke, jadi melihat kedua sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Seperti yang dikatakan bahwa idealisme itu kan berdasarkan ide, pikiran seseorang. Sedangkan materialisme itu adalah sesuatu real yang benar-benar kita lihat dengan kasat mata dengan menggunakan panca indera. Jadi dalam dialektika keduanya itu bukan bertentangan secara mutlak, tapi saling mempengaruhi dalam proses perubahan. Itu saja kuncinya. Bahwa kedua tersebut itu bukan terjadi pada bukan berpengaruh pada konflik, tapi ada apa ya? Dia tidak bertentangan secara mutlak, tapi dia saling berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi. Itu adalah kesimpulan yang disampaikan tadi. Sebelum saya beralih ke kakak Sambil beralih ke kakak Tessa, mungkin ada pertanyaan lanjutan terkait dengan yang sudah disampaikan oleh kelompok kami berkaitan dengan dan dari perspektif jadi kami menjawab kami. Mungkin ada. Oke teman-teman, karena kita mengingat waktu, jadi di sini saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman atas partisipasi yang luar biasa sekali.
Dan izinkan saya di sini untuk menyampaikan kesimpulan terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Cakep. Materi yang sudah kita bahas, yaitu dialektika idealisme dan materialisme itu menegaskan bahwa kedua pandangan filsafat ini merupakan cara berbeda dan memahami realitas. Idealisme mengajarkan bahwa dunia dan segala sesuatu bermula dari ide, kesadaran atau pikiran. Jadi idealisme ini mengajarkan idealisme sejatinya itu adalah hasil dari gagasan. Sedangkan sebaliknya materialisme itu menegaskan bahwa dunia materi adalah dasar utama dan seluruh ide, kesadaran serta pemikiran. Oke. Secara praktis, pemahaman ini mengajak kita untuk tidak terpaku pada satu sisi saja, baik dunia ide maupun dunia materi, melainkan untuk melihat bagaimana keduanya berinteraksi dalam bentuk sejarah, budaya, dan perubahan sosial. Pemikiran materialisme dan dialektika itu seperti yang dikatakan oleh Marx dan Engels, itu mengajak kita untuk memahami dunia secara kritis dan revolusioner. Jadi bahwa realitas tidak statis dan manusia punya kekuatan untuk mengubah kondisi materi demi kehidupan budaya. Itu adalah kesimpulan singkat dari saya. Saya Putama Firmawan.